Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini tibalah saatnya pada acara inti, acara yang dari tadi sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC PhD. Kepada Tuan Guru kami persilakan. Mohon izin guru-guru semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah kepanasan. Masih semangat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati guru-guru kita, para habaib, para alim, para ulama. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat badan, ilmunya berkah untuk kita. Yang dimuliakan Allah, para muhsinin, para donatur yang tak dapat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan rezekinya berkah, dijauhkan dari maksiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, TNI, Polri, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, solihin, solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pengajian petang ini adalah enggak pakai tema. Yang bisa menyatukan manusia ini ada 5. Berapa yang bisa menyatukan manusia? Ada 5. Yang pertama, siap? Satu hati. Bapak sama ibu hatinya berapa? 1. Kalau 1 mati. Hati ibu 1. Hati bapak 1, tapi kenapa bisa bersama sampai hari ini? Mudahan sampai ke surga insya Allah. Karena hatinya menyatu. Pulang dari sini bilang sama ibu, I love you. Pulang dari sini bilang sama ibu, Bu, ya hatiku tinggal. Di mana? Di hatimu. So sweet. Maka Bapak Ibu yang datang kemari semua ini, apakah ini ada pembagian sembako? Apakah ini diwajibkan oleh Pak Camat? Ini semuanya datang karena hati. Maka jagalah hati. Jangan sampai sakit. Ada yang sakit hati? Belum. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita semua. Mata, tangan, telinga, kaki, semuanya panglimanya diatur, diperintahkan oleh hati. Di mana letaknya hati itu Pak Ustadz? Di dada, di jantung sebelah kiri. Oh beda, kalau yang sebelah kiri itu jantung, kalau yang di tengah ini hati. Makanya disebut dengan ulu hati. Kelailah orang masalah jantung dan hati. Jantung, hati, kelahi, berarti enggak sehati. Terus yang betul hati atau jantung? Kita pakai dua-duanya. Jantung hatiku. Kenapa si Anu meninggal? Mendadak karena serangan Rusia, serangan jantung. Betul.
Orang bisa mendadak mati karena serangan jantung. Belum pernah ada orang mati mendadak. Kenapa? Kena kurap. Kena kurap itu matinya lama, garuk dulu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya. Ustadz Somad katanya jaga hati, tapi Ustadz sendiri nggak jaga hati. Ustadz di atas, kami di bawah. Ustadz pakai karpet, kami di tanah. Ustadz pakai tenda, kami enggak. Ini bukan saya yang mau, panitia yang buat. Salah kan? Jangan salahkan panitia. Panitia sudah berbuat. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah lelah, susah, payah, berkeringat, menetes air mata, mempersiapkan ini semua, dibalas Allah kebaikan-kebaikannya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Boleh saya bertanya, apa beda yang di dalam pagar dengan yang di luar pagar? Enggak ada beda. Ini bukan VVIP. Yang di dalam pagar ini adalah lompat pagar. Yang duduk di atas tanah, yang enggak pakai tenda, yang enggak pakai karpet, Abdul Somad di atas pentas, pakai tenda, pakai karpet, tapi dalam pandangan Allah mungkin lebih mulia yang di bawah. Kenapa diaminkan? Inilah baru kita bahas masalah hati. Udah membuat saya sakit hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal lapangannya luas ke depan, tapi jamaahnya numpuk ke samping. Hai Besti, numpuk lagi ke samping. Hai bro, kalau samping kanan kiri saya masih masuk akal, banyak di belakang. Karena lain kepala, lain isinya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Yang di depan ingin melihat gimana sih lubang hidung Ustadz Abdul Somad. Oh, yang sebelah kanan ngelihat, oh rambutnya belum potong. Nanti mau dipotong waktu umroh, mudah-mudahan sampai ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tadi mobil kami sudah sampai ke panitia. Lalu apa kata Ustadz Hatta? Kita langsung ke lapangan. Kenapa? Karena jamaah sudah nunggu. Padahal panitia nunggu juga. 10 tangan saya angkat, 11 dengan kepala memohon maaf atas kesilapan-kehilapan. Kita datang kemari karena jamaah berpanas-panasan dan akhirnya kita bisa ngumpul bersama. Mudah-mudahan kita tidak tersinggung dan tidak sakit. Di depan orang yang naik sepeda jangan cerita motor. Paham? Di depan orang yang ngontrak jangan cerita rumah. Di depan orang yang belum nikah jangan cerita. Di depan orang yang sudah lama nikah belum punya anak jangan cerita. Di depan orang yang gundul jangan cerita. Menjaga hati. Kalau ada orang minum khamar jangan cerita. Ini bukan masalah hati. Ini masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada pezina, jangan dinasehati Pak Ustadz, nanti dia sakit hati. Terus dipancung aja kepalanya. Ini saling menasehati. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu dengan jodoh yang baik. Banyak sekali yang belum ada jodoh.
Ini acara panitianya sangat siap. Betul. Mana buktinya? Sebelah kanan ambulan. Sebelah kiri ambulan. Supirnya sudah siap. Inilah mobil gratis yang disiapkan panitia. Syaratnya 2, sakit, mati. Mau? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ada orang ketika dibawa ke rumah sakit, diperiksa, semua badan sehat. Ternyata pas ditanya sakitnya sakit hati. Ngelihat rumah tetangga bagus. Ngelihat mobil besar. Ngelihat cincin besar. Tapi kalau saya lihat dari wajah jamaah ini orangnya hatinya sehat semua. Paling yang sakit hati yang di belakang karena mereka nunggu dari tadi, malah yang ini berdiri. Duduk ke sini duduk, sini duduk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Terasa sakit, banyak-banyak bersodakoh. Kalau hati kita sakit, banyak-banyak bersolat. Kalau hati kita sakit, banyak-banyak somat. Maksudnya kalau hati kita sakit, banyak-banyak sodakoh. Hati kita sakit, banyak-banyak solawat. Hati kita sakit, banyak-banyak sholat sunat. Hati kita sakit, banyak-banyak dengar ceramah Ustadz Somad, Ustadz Das'ad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, Buya Yahya, dan para ulama, para kiai, para habaib yang tak dapat saya sebutkan nama-namanya. Itu semua untuk mengobati hati. Baca Quran, berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sakit hati ini berpengaruh kepada penyakit badan. Orang kalau sering sakit hati, jantungnya naik, gulanya naik, asam lambungnya naik, asam uratnya turun ke kaki. Tapi kalau saya lihat jamaah petang ini semua jamaah sehat-sehat semua. Ustadz sorbannya kok kecil sekali. Ini namanya sorban minimalis. Anginnya kencang mesti diikat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menyehatkan hati kita karena Allah. Ibu pernah ke rumah sakit? Bapak pernah ke rumah sakit? Spesialis kulit, spesialis kelamin, spesialis jantung, tapi tidak ada spesialis hati. Karena hati urusan Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan obat ketenangan ke dalam hati yang beriman. Apakah ibu petang ini hatinya tenang? Apakah bapak hatinya tenang?
Ditanya sama kawannya, kau hatinya tenang? Tenang. Kenapa tenang? Sudah masuk 5 bakso bakar. Ditambah teh S3. Kau tenang? Aku agak kurang tenang. Kenapa? Nahan pipis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ustadz Somad hatinya tenang? Loh, kok tahu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah menemukan ketenangan kalau kita terlalu banyak memikirkan orang lain. Pikirkan kita nanti selamat atau tidak, mati husnul khotimah. Pikirkan kita nanti selamat atau tidak, pertanyaan mungkar nakir. Pikirkan kita nanti selamat atau tidak di alam kubur. Pikirkan kita nanti selamat atau tidak di padang mahsyar. Pikirkan kita nanti selamat atau tidak meniti titian siratal mustaqim. Pikirkan kita selamat atau tidak masuk surga atau masuk neraka. Ini yang dipikirkan cuman orang. Apa yang kau pikirkan? Kira-kira dia bahagia nggak sama istrinya ya? Ngapain kau pikirkan dia? Pikirkanlah kita semua. Pikirkan bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Dah, siap 1. Tadi janji saya berapa? 5. Yang kedua, orang bisa bersama kalau dia sama-sama senang. Enaknya berteman ini sama-sama kaya, betul? Kayaknya orang kaya semuanya yang jawab ini. Sama-sama pejabat, betul? Yang satu kaya, yang satu miskin, enggak enak. Yang satu pejabat, yang satu melarat, enggak enak. Orang biasanya selalu bersama. Itu teman saya tuh Pak Ustadz, kami dulu sama. Sama apa? Sama-sama sakau. Itu teman saya Pak Ustadz, sama apa? Sama-sama mabuk. Orang biasanya bisa bersama. Tapi bersama dalam hal ini berpisah. Sama-sama kaya, berpisah karena miskin. Sama-sama pejabat, berpisah ketika pensiun. Sama-sama ganteng, berpisah ketika kecelakaan. Sama-sama cantik, berpisah ketika skincare-nya nggak berhasil. Wajah putih, leher hitam. Ustadz Somad ini ngomongnya nyelekit, nyinggung perasaan orang. Baru aja dia ngomong katanya jaga perasaan. Sekarang dia, oh Doraemon siapa lepas? Bye. Saudara, jangan khawatir, masih banyak Doraemon Upin Ipin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berteman karena harta akan binasa. Jangan berkawan karena kuasa akan sirna. Jangan berteman karena dunia akan kiamat. Tapi bertemanlah karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah la ilaha illallah akan berakhir? Tidak. Di dunia la ilaha illallah, di kubur la ilaha illallah, di surga. Makanya habis zikir afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Suaranya bagus Pak Ustadz, suara saya nggak bagus, sound systemnya mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketemunya di mana? Ketemunya di masjid. Ketemunya di mana? Ketemunya di lapangan bola. Ini lapangan bola kan? Ustadz kok ragu lapangan bola? Soalnya gawangnya banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saking seringnya saya ceramah sampai keluar buih-buih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dengan Ustadz Ping insya Allah bersaudara bukan karena harta,
bukan karena kuasa, bukan karena populer, tapi izinkanlah kami bersaudara karena Allah. Saya datang dari Pulau Sumatera, beliau berada di pulau apa ini? Pulau Kalimantan. Berpisah pulau, berpisah suku, beda bahasa, tapi kami diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu punya bestie grup pengajian? Punya? Masih ada wirid baca Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal. Biasanya mereka bisa bersama. Kenapa bisa bersama? Karena sama-sama jilbabnya warna. Ada jilbabnya sama-sama jingga, ada jilbabnya sama-sama, ada topinya sama-sama kuning topi, ada jilbabnya sama-sama. Jangan mau wirid Yasin karena hanya seragamnya sama. Yang sudah punya seragam, mantap, mantap. Kamu akrab karena sama warnanya? Bukan. Kamu akrab karena sama kulitnya? Bukan. Kamu akrab karena sama jenis kainnya? Bukan. Terus kami kebetulan sama-sama kredit. Mudah-mudahan cepat lunas. Oh, banyak yang kredit. Kebetulan di Pondok Mahat Az-Zahra Ustazah Fatimah sore Jumat ada kajian pengajian wirid Yasin Az-Zahra. Saya nggak wajibkan seragam. Bukan saya nggak suka seragam, seragam bagus, bagus, bagus. Cuman saya nggak mau ibu-ibu yang nggak punya uang nggak datang ngaji hanya karena nggak ada seragam. Yang punya seragam bagus, jangan sampai jadi buka seragam, jangan. Iuran juga begitu. Saya bilang, oh drone sudah mulai muncul, lambaikan tangan ke atas. Hai. Bisa nggak drone-nya didekatkan gini, dekat, habis itu jauh. Ke sana bisa? Ah, coba. Nah, oke. Ah, dekat, turun ke bawah, turun. Allah kayaknya baru belajar ini teknisinya. Turun, dekat ke bawah, baru kami turun lagi. Ah, lagi. Ah, baru kami lambaikan tangan. Oke, ah, baru terus mundur ke belakang sampai ke balik pohon sana. Udah. Nanti tolong diisi pakai lagu, terserah lagu. Jangan balik. Kejauhan. Mungkin ada pohon durian di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Grup wirid Yasin ada iuran bagus. Tapi jangan gara-gara malu banyak utang iuran lalu nggak ngaji. Maka tempat saya bilang dari awal, yang mau iuran bagus, yang nggak ada iuran nggak apa-apa. Yang penting sama-sama ngaji. Datang lagi drone-nya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau memang betul mau melambai, kita lambaikan sekali lambai. Lambai terus agak-agak setengah jam. Oke. Udah cukup, udah turun, udah jangan ganggu lagi drone, udah. Soalnya ibu-ibu ini nggak konsen, lihat drone, lihat ustad, lihat drone, lihat ustad, lihat drone, lihat ustad. Nanti pas ditanya siapa ustadnya, ustad drone. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya juga begitu, pakai seragam koko, pakai seragam mantel, pakai seragam jaket, pakai seragam bagus apa nggak bagus? Bagus. Tapi yang paling bagus adalah seragam hatinya karena Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini walaupun pecinya beda. Ini peci ustadz, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang bunga-bunga, ada Ustadz Somad. Ini namanya peci koalisi. Berbagai warna ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun warna kita,
tapi kita semuanya disatukan oleh Subhanallah. Yang suci itu hanya Allah. Kita banyak dosa, banyak silap, banyak salah, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa hati, dosa perasaan, dosa pikiran. Betul? Subhanallah. Yang suci hanya Allah. Allahu Akbar. Yang besar siapa? Allah. Makanya banyak istri-istri yang nggak pede. Aku gendut sayang. Suaminya mesti membesarkan hati istrinya. Segendut apapun kamu, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Pejabat-pejabat yang angkuh pakai baju kebesaran karena ukurannya XL. Yang besar hanya Allah. Makanya nanti kalau ada pejabat dari mulai camat, bupati, gubernur, tentara, polisi, ketemu adik-adik, jangan susah hati, jangan down. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi di dalam hati jangan kuat-kuat. Jangan nanti adik-adik pas KKN ketemu sama Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, Allah Maha Besar. Langsung dipanggilnya Satpol PP, tangkap, gila ini. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang Maha Suci siapa? Allah. Yang besar siapa? Allah. Yang layak dipuji-puji siapa? Walhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Dan kita enggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, punya siapa? Punya Allah. Mobil itu punya siapa? Bingung dia, ha? Mobil punya Allah. Diri kita pun bukan punya kita. Ibu boleh jual kornea mata? Bapak boleh jual buah pinggang, ginjal boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kornea mata, jantung, hati, pankreas, lambung bukan punya kita, tapi punya siapa? Punya Allah. Jadi kalau ada istri yang ditanya, kamu punya siapa? Punya AA. AA punya siapa? Punya adik. Aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Setuju? Nampaknya menantu kurang setuju. Aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Mudah-mudahan ibu dengan mertua ibu bisa saling sayang karena Allah. Kenapa? Karena ibu juga nanti akan punya menantu. Kalau ibu baik sama mertua sekarang, insya Allah menantu ibu solihah insya Allah. Tapi kalau ibu sekarang kejam, marah, sadis, ingat ibu punya anak laki-laki. Nanti anak laki ibu menikah dengan mak lampir, nyiblorong, sundel bolong, suster ngesot, vampir yang akan menyedot darah ibu. Ya Allah, selamatkan ibu-ibu ini dari menantu hantu ya Allah. Ustadz juga hati-hati. Anak Ustadz kan 3 laki-laki. Iya, saya takut kalau sampai mantu saya mak lampir. Saya sudah tua, mati saya. Saya bacakan, saya udah nggak bisa lagi baca ayat kursi. Katanya. Ya Allah, kasih aku menantu yang solihah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga. Yang pertama satu hati. Yang kedua satu perasaan, satu keadaan, sama-sama kaya. Tapi bukan itu yang bisa menyatukan. Tapi kalau sama-sama bersama dengan la ilaha illallah. Yang keempat, saya tahu yang ketiga, cuman saya lagi ngetes jamaah ini. Jamaah kalau dia udah nggak fokus, yang terserahlah Pak Ustadz mau keempat, kelima, yang penting cepat selesai. Aku udah mau pulang dari tadi, nunggu belum masak makan malam, belum itu segala macam. Tapi ternyata ceramah
Di mana kita ini sekarang? Perasaan saya kok di kaki bukit ini. Yang Silili ya, Silili. Yang ketiga adalah sama-sama susah. Paling enak berteman sama-sama kaya. Enak teman sama-sama susah. Saya kalau ada orang susah, Ustaz, aku sedang susah, maukah engkau susah bersama aku? Enggak, saya bilang. Kalau mau susah-susah sendiri aja. Kenapa kita mesti ada susah? Kenapa mesti ada sakit? Kenapa mesti ada rugi? Kenapa mesti tertipu? Kenapa mesti melarat? Kenapa ada susah? Supaya manusia sadar manusia ini kalau sehat terus jadi Fir'aun, kalau berkuasa terus jadi Namrus, kalau kaya terus jadi Qarun. Maka dibuat kita sakit kepala biar supaya apa? Sadar bahwa kita manusia. Kalau kita nggak pernah sakit kepala, kita nggak tahu diri kita manusia, kita sangka kita Robocop sama Transformer. Coba tulis di handphone iklan sakit kepala. Mari kita tes sama-sama. Aduh, habis pula paket. Iklan sakit kepala, enter. Masukkan gambar. Iklan sakit kepala. Semuanya laki-laki. Laki-laki Pak Haji. Laki-laki semua kan? Laki-laki. Kenapa laki-laki ini sakit kepala? Karena perempuan sakit hati. Cobalah lihat laki-laki kalau dia pulang ke rumah, dipijat sama istrinya. Sudah agak mendingan, sayang, sudah. Dulu sebelum menikah, siapa yang mijat kepala kamu? Aku nggak pernah sakit kepala. Kelihatannya dari senyumnya banyak yang sering sakit kepala. Kami ini perempuan susah Pak Ustadz, mengandung, melahirkan, menyusukan, nyuci, gosok, nyetrika, ngurus anak, memandikan. Laki-laki itu apa? Laki-laki nggak pernah bicara, tapi dia langsung sakit kepala, stroke, mati. Ibu sayang sama suami? Sayang, tolong jangan tambah beban kepalanya ya. Ini semua yang hadir ini solihah-solihah semua. Terus yang Ustaz ceritakan tadi itu di mana? Itu perempuan di planet Mars. Mereka sejenis dengan alien. Adapun yang di sini ini semua bidadari surga semua. Makanya pulang dari sini nanti Bapak panggil dia. Hai bidadari surga penghilang sakit kepala. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu pernah susah? Pernah. Bapak pernah susah? Pernah. Ustadz pernah susah? Dari muka Ustadz aja udah kelihatan muka orang susah. Kita ini sengaja dibuat Allah sakit, susah, menderita supaya sujudnya nikmat. Kita kalau lagi sedang sakit, lagi susah, itu sujud enak sekali. Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal kalau pas lagi susah. Tapi coba pas lagi senang. Betul? Betul katanya, salah. Allah yang kau sembah di saat kau senang, Allah yang kau sembah di saat kau sakit, Allah yang kau sembah di saat kau susah, Allah juga yang kau sembah di saat kau kaya raya. Makanya kalau datang kesusahan jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke gunung, jangan pergi ke kolam, tapi pergilah kepada Allah. Salat sunat taubat. Ujian hidupku ini besar, tapi engkau maha besar. Allahu Akbar.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, melarat. Mudah-mudahan yang rezekinya masih tertahan di langit diturunkan Allah. Mudah-mudahan rezekinya yang masih tertanam di tanah dinaikkan Allah. Mudah-mudahan rezekinya yang masih jauh didekatkan Allah. Rezeki itu datang dari Allah atau dari mana? Hah? Dari online. Rezeki itu datang dari Allah, maka mintanya kepada Allah. Kita ketuk pintunya sekali nggak dia buka, kita petuk 3 kali nggak dia buka, kita ketuk, lama-lama pintu rezeki terbuka. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tadi ketika panas, jamaah tetap. Ketika redup, jamaah tetap. Ketika panas terik, jamaah tetap bertahan. Ketika matahari tenggelam, jamaah pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, ayahnya meninggal. Saat lagi sayang-sayangnya, ibunya meninggal. Diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib meninggal. Dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib, Abu Thalib meninggal. Disayangi oleh istrinya Khadijah, Khadijah meninggal. Anaknya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, 3 meninggal, tinggal Fatimah. Anak laki-lakinya Abdullah meninggal, Al-Qasim meninggal, Ibrahim meninggal. Siapa kita komplain sama Allah? Kenapa aku banyak ujian? Kenapa? Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja Nabi banyak ujian. Mudah-mudahan kita lulus ujian. Rabbi syrahli, lapangkan dadaku ya Allah, wa yassirli, mudahkan urusanku ya Allah, wahlul 'uqdatan, lancarkan bicaraku, yafqahu kau, supaya lapang hatiku. Tapi Nabi Muhammad dia tidak meminta, Allah langsung kasih. Apa kata Allah? Alam nashrah, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, ku angkat bebanmu. Allazi anqadha zahrak, yang mengangkat, yang menimpa pundakmu. Makanya kalau kita lagi banyak susah, banyak beban, baca ayat ini bagus. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al, dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al, 2 kali diulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Kenapa saya sudah baca alam nasrah tapi hati saya enggak lapang Pak Ustadz? Kenapa? Karena baca alam nasrahnya seperti dapat bakwan panas. Alam nasrah, bacalah pelan-pelan, dinikmati. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tarik napas panjang, tahan sejenak, hembuskan. Jangan ditahan, keluar dari bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menjaga hati, sudah. Sama-sama bersama karena Allah, sudah. Sama-sama susah senasib sependeritaan, tapi sama-sama bertahan, dikepung oleh Bani Israel. Tapi kemudian Nabi Musa dengan Nabi Harun tetap bersama. Datang Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar tetap bersama. Datang musuh-musuh orang munafik, Nabi dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali bersama. Apakah Bapak Ibu kita semua bisa bersama ketika ujian datang?
Dari bunyinya kayaknya nggak bisa ini. Insya Allah. Apalagi yang membuat kita bisa bersama? Yang keempat, kita bisa bersama kalau satu tujuan. Tujuan kita mau buat tablik akbar. Berhasil atau nggak berhasil? Berhasil. Sama-sama berdoa. Cuacanya mantap. Nggak panas, nggak hujan. Panas, enggak. Hujan, enggak. Suasananya redup, santai, nyaman, adem, ayem, angin kencang. Sorban saya kalau nggak diikat hampir terbang. Tenang, Masya Allah. Setelah tablik akbar ini apa yang kita lakukan? Setelah tablik akbar, anak kita mesti sekolah yang layak. Sama-sama bikin pondok pesantren. Setuju? Kamu tanahnya, kamu kelasnya, kamu bangunannya, kamu apa? Saya WC-nya. Mantap. Ustadz, ya, Ustadz lihat tanah kosong? Ya, saya wakafkan untuk pesantren. Alhamdulillah. Tanah siapa, Pak? Enggak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang punya tanah seluas jauh mata memandang tinggal. Bapak yang punya mobil mewah tinggal. Tapi tanah yang diwakafkan untuk pesantren, ini ujung-ujungnya kayaknya Ustadz Somad mau minta tanah ini. Saya nggak minta tanah. Saya maunya Bapak Ibu serahkan tanah ke ustadz-ustadz, guru-guru kita yang ada, supaya untuk apa? Nggak ada manfaatnya untuk saya. Tapi anak kita selamat dari komunis, anak selamat dari liberal, anak selamat dari Syiah, anak selamat dari Khawarij, dari Wahabi, anak berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Yang sudah mewakafkan tanah, alhamdulillah. Yang belum mewakafkan tanah, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak mau ngasih tanah, akan kembali ke tanah, masuk lubang tanah, dimakan cacing. Kayaknya Ustadz Somad marah ini. Enggak, saya nggak marah, nggak ada untungnya buat saya. Tapi insya Allah kalau pondok pesantren berdiri, ada anak-anak ngapal Quran, dia punya murid, dia jadi bupati, jadi wali kota, jadi pejabat, dia jadi pemimpin yang adil, dia jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, pahalanya mengalir ke saya. Setuju? Kelihatannya nggak setuju. Yang punya tanah dapat aliran pahala, yang ceramah dapat aliran pahala, yang ngawal dapat aliran pahala, yang hadir ini semua insya Allah dapat aliran pahala karena bersama-sama dengan orang soleh. Mudah-mudahan suaminya soleh, anaknya soleh, mantunya soleh. Tujuannya tetap satu, tujuannya supaya berakhir hidup mati dengan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar ketika ajal datang, malaikat maut mencabut nyawa, yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti ketika kita mau mati. Maka kita ingat zikir, kita ingat anak yatim, kita ingat fakir miskin, kita ingat sodakoh, kita ingat wakaf, kita ingat pesantren. Insya Allah kita semua ini husnul khatimah. Ibu mau masuk surga, bapak mau masuk surga, syaratnya satu, mati. Bapak mau mati? Jangan. Mati nggak usah dicari, karena nggak dicari pasti mati. Datang orang, Ustadz saya nggak takut mati. Ya memang resiko hidup adalah mati. Berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, resiko muda adalah tua. Takut tua jangan
muda, takut muda, tua aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mesti jelas. Tujuan kamu apa? Tujuan saya nikah, punya anak, makan, punya anak, makan, punya anak. Bagus kau jadi kambing. Tujuan hidupmu apa? Tujuan saya kerja, kerja, kerja. Monyet pun kerja. Tujuan kau apa? Makan, minum, makan, minum, makan, minum. Bagus kau jadi ikan koki dalam akuarium. Kasih makan, kasih makan, kasih makan, mati lampu, mati. Tujuan hidup kita adalah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Yang kaya-kaya bangun pondok, yang kaya-kaya serahkan tanah wakaf, yang kaya-kaya. Saya enggak kaya Pak Ustadz, tapi bertenaga, ikut gotong royong, ngecor. Saya Pak Ustadz enggak kaya, bertenaga, enggak juga Pak Ustadz. Buat teh manis bisa? Bisa. Buat sedekah, kasih bakwan. Risol enggak apa-apa. Kaya? Enggak Pak Ustadz. Buat teh manis? Enggak bisa juga Pak Ustadz. Ya udah mati aja. Enggak ada manusia tanpa potensi. Setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Datang ke pondok pesantren, masukkan anaknya. Lihatlah anak kita yang lucu-lucu, anak kecil. Seperti anak kecil, rupanya bukan. Ibu bawa anak masih kecil sudah pakai jilbab, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak ini jauh dari narkoba, jauh dari LGBT, jauh dari zina, jauh dari fitnah akhir zaman yang luar biasa. Semangat kita untuk sama-sama menjaga anak kita. Pak Haji, ya, tadi saya lihat anak Pak Haji dibonceng orang. Ngapain kamu urus anak saya? Urus aja anakmu. Oh, ini kita nggak bisa bersama. Karena tujuan kita bersama adalah sama-sama menjaga anak kita masing-masing. Ngelihat anak orang, ingat anak kita. Melihat orang-orang, lihat orang kita. Lihat ibu orang, ingat ibu kita. Lihat istri orang, jangan sampai lupa bini kita. Kita bersama. Zaman dulu kalau ada orang dikasih tahu, anakmu tadi saya lihat masih kecil sudah merokok. Terima kasih ya, sudah menasehati anak saya. Sekarang kalau ada dikasih tahu, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Waduh, ajaran Islam ini bukan cuma sholat. Ajaran Islam ini bukan cuma puasa. Ajaran Islam adalah menjaga. Watawasau bil haq, watawasau bis. Berikutnya yang kelima, yang terakhir. Tadi saya mulai tausiah jam 5 kurang 15. Sekarang sudah jam 6 kurang 20. Ternyata saya sudah berdiri 50 menit. Allahu Akbar. Dari bunyi Allahu Akbarnya kelihatannya tinggal 5 menit ini. Kelihatannya tenaga jamaah ini udah 5 watt. Allahu Akbar. Terserahlah Pak Ustaz. Aku lah. Lemah, letih, lesu, lotoy, loyo, lunglai. Kalau datang malaikat maut, datang, loh ini belum kucabut, kok udah mati duluan ini. Yang terakhir, yang kelima adalah kita bisa bersama kalau kita saling mendoakan. Ibu pernah mendoakan saya? Mau jawab iya takut bohong, mau jawab enggak enak, yang selamat ya diam aja lah. Bapak pernah mendoakan saya? Hari ini Bapak mendoakan saya 4 kali. Kapan? Sholat qobliyah subuh, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar tadi Bapak mendoakan saya. Enggak ada Pak Ustadz saya mendoakan Ustadz. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Tuh Bapak sedang mendoakan saya. Wassalamu alaina, berilah keselamatan untuk kami. Wa ala ibadillahis solihin, berikanlah keselamatan untuk hamba-hamba yang soleh. Abdul Somad ini soleh atau enggak? Ya salah. Abdul Somad soleh atau enggak? So sweet. Ya Allah,
jadikanlah aku seperti prasangka saudara-saudaraku ya Allah. Aku nggak soleh, Bu. Saya ini nggak soleh. Terus saya somat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Berikanlah kami keselamatan dan berikanlah saudara-saudara kami yang somat, soleh. Makanya selesai wudhu nggak minta jadi insinyur, nggak minta jadi jenderal, nggak minta jadi hakim konstitusi, nggak minta jadi pejabat. Selesai wudhu minta jadi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Mengandung anak, apa kata dia? Rabbi habli minas. Kenapa? Karena orang yang soleh didoakan saudaranya dalam solat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibu pernah mendoakan saya? Tadi katanya enggak. Bapak pernah mendoakan saya? Dan saya selalu mendoakan bapak dan ibu ketika bapak ibu menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh. Bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ibunya solihah, bapaknya genderuwo, anaknya setengah setan. Bapaknya genderuwo, ibunya kuntilanak, anaknya tuyul. Ada saudara kita yang ingin menjadi soleh. Syarat menjadi soleh adalah qul huwallahu ahad. Beliau adalah saudara kita. Selama ini saudara kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi hari ini sekarang dia menjadi saudara kita, satu bangsa, satu tanah air. Dan sekarang dia menjadi saudara kita, satu iman. La ilaha illallah. Tolong nanti setelah dia bersyahadat, jangan dibiarkan sendirian. Kalau dia belum kerja, kasih kerja. Kalau dia belum nikah, nikahkan. Jaga dia. Saya tidak mau mensyahadatkan orang setelah itu ditinggal sendirian. Saya dan kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya saudara-saudara kita ini selamat dunia akhirat. Supaya saudara-saudara kita ini tidak dibiarkan. Supaya kita tidak dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi saksi semua. Walaupun saya yang membimbing syahadat, tapi kita semua yang hadir di sini menjadi saksinya insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang akan membimbing nanti setelah bersyahadat mana orangnya? Mana yang membimbing nanti setelah bersyahadat? Enggak bisa, mesti ada satu membimbing, mengawasi bersama supaya bertanggung jawab. Saya enggak mau mengislamkan orang habis itu lepas. Harus ngaji bersama, pekerjaannya, auratnya, ngajaknya pengajian. Oke, ada yang bertanggung jawab ya? Oke. Apakah saudari masuk Islam karena keinginan sendiri? Ya Ustaz. Tidak ada paksaan dari pihak manapun? Tidak ada. Nanti mohon pendamping membawakan surat keterangan masuk Islam, dibawa ke kantor Kementerian Agama supaya untuk buat KTP baru, akte baru, supaya dimudahkan urusan saudari kita insya Allah. Ikut saya membimbing syahadat. Asyhadu Asyhadu
an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa ashhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Beliau lebih suci dari kita. Catatan amalnya kosong. Beliau bersih sebersih-bersihnya. Dulu ruhnya sudah bersyahadat di hadapan Allah. Tapi kemudian takdir berkata lain. Maka sekarang kita menyaksikan semua. Maka beliau lebih mulia dari kita, lebih suci dari kita, lebih bersih dari kita. Di hadapan Allah beliau lebih mulia dari kita. Lebih takut kepada Allah, perjuangannya hebat. Mau Bapak Ibu menolong saudari kita? Kita tolong bersama, tolong dikawal dengan baik. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Saudari kita dan kita semua istiqamah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majelis Al-Nawi Samarinda Kalimantan Timur saat ini milad yang ke-5 tahun. Saya ucapkan selamat milad yang sudah bergabung dengan Majelis Al-Nawi, mudah-mudahan istiqomah. Ini hurufnya huruf N. Carikan pakar penulis internasional, semua akan mengatakan ini huruf N. Coba tengok. Huruf apa Pak? Ya, N. Huruf N. Al-Nawi. Kita saksi mesti 2 orang. Coba tengok Pak. Huruf N. Huruf N. Kan salah, mata saya masih sehat. Saya memang kabur kalau nengok perempuan. Tapi kalau nengok tulisan masih jelas. Kesuksesan untuk JBSM, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Ini yang nulis ini dokter kelihatannya. Keamanan Kelurahan Selili dan Samarinda Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada Majelis Al-Hawi, kepada Selili, kepada Samarinda, kepada kita semua ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allah marzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di dalam agamamu yang lurus ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu. Rabbana ja'alnaha minas solihin, jadikan kami orang-orang yang soleh dan solihah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak-anak kami, masyarakat kami, semua yang hadir ini orang-orang yang soleh dan solihah. Wahfazna min kulli su' wa syarr wa makruh, selamatkan kami dari narkoba, selamatkan dari perselingkuhan, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari bencana alam, selamatkan dari musibah zahir dan batin ya Allah. Kama jama'atana fi hadhihi sa'atil mubarakah, Engkau kumpulkan kami di waktu yang penuh berkah, ba'da asar, menjelang tenggelam matahari, di waktu yang berkah di bulan Muharram. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan kepada Bapak Ibu tokoh masyarakat berbaris semua.
untuk diambil foto kenang-kenangan. Yang dari bawah silakan selfie dari bawah ke atas, ambil semuanya. Terima kasih, jaga ketertiban, keselamatan, kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita sudah menyaksikan, mendengarkan bersama tausiah Ustadz Abdul Somad. Semoga apa yang telah kita dengar kita dapat menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga momentum tahun baru Islam ini menjadi awal hijrah kita menuju kehidupan yang lebih baik, dan semoga Majelis Al-Hawi Samarinda semakin maju, berkah dan istiqomah dalam syiar Islam. Pergi ke sawah menanam padi, padi menguning indah dipandang mata. Jika ada salah dari kami mohon maaf dengan tulus dan ikhlas. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammadun nabiyuna. Muhammadun syafi'una. Muhammadun nabiyuna. Muhammadun syafi'una. Muhammadun nabiyuna. Muhammadun syafi'una. Muhammadun nabiyuna. Muhammadun syafi'una. Ini syair gembira, ini syair bahagia, senandung para pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Ini syair bahagia, senandung para pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Muhammadun nabiyuna. Muhammadun syafi'una. Muhammadun nabiyuna. Muhammadun syafi'una. Ayo angkat tangan semua, lambaikan tangan bersama. Kami Al-Hawi Samarinda, cinta Nabi selamanya. Ayo angkat tangan semua, lambaikan tangan bersama. Kami Al-Hawi Samarinda, cinta Nabi selamanya. Muhammadun nabiyuna. Muhammadun syafi'una. Muhammadun nabiyuna. Muhammadun syafi'una. Kami cinta kepada Nabi, kami senang maulid Nabi. Biarkan orang berkata apa, yang penting kami bahagia. Kami cinta kepada Nabi, kami senang maulid Nabi. Biarkan orang berkata apa, yang penting kami bahagia. Muhammadun nabiyuna.
Muhammadun syafi'una Muhammadun nabiyuna Muhammadun syafi'una Allahul kafi Rabbuna al-kafi wa sadana al-kafi wa jadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna al-kafi wa sadana al-kafi wa jadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allah Ta'ala Tuhan kami Nabi Muhammad Nabi kami agama Islam agama